Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan untuk hadir di masjid kita yang sangat kita cintai ini, Masjid Al-Muttaqin, untuk beritikaf, untuk menambah apapun yang kita jadikan sebagai bekal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar semoga apapun yang sudah kita niatkan untuk kita lakukan berupa ibadah-ibadah, berupa itu apakah itu adalah ibadah kita yang bersifat ritual ataupun yang bersifat non ritual. Semoga Allah senantiasa memudahkan ibadah-ibadah itu, membuat kita istiqomah untuk menjalankannya, dan yang terpenting ibadah-ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah agar rukuk kita, sujud kita, tilawah kita, zikir kita, dan apapun yang kita hajatkan kepada Allah pada bulan Ramadan ini, maka mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan yang terbaik kepada kita. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita jadikan sebagai junjungan kita. Tidak ada satupun yang kita harapkan ketika di yaumil qiyamah kecuali perjumpaan kita dengan beliau. Maka melatih perjumpaan dengan beliau adalah dengan merindukan beliau, menyebut-nyebut nama beliau di dalam setiap keseharian kita. Maka kita senantiasa memulai apapun hal-hal yang baik dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga kami senantiasa bisa untuk mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga senantiasa bisa mengirimkan salam kepada beliau dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan kita memohon kepada Allah semoga kecintaan kita terhadap Rasulullah ini tetap berada di dalam hati kita, mampu untuk senantiasa kita jaga sampai dengan perjumpaan kita dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau serta ditempatkan di surga bersama-sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwani wal akhwati fillah, insyaallah dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita sudah masuk ke malam yang ke-28, dan alhamdulillah program-program yang sudah kita siapkan kepada teman-teman sekalian di bulan Ramadan ini hampir tunai semuanya. Jadi mungkin tinggal kajian pada malam ini, lalu kemudian kajian lagi pada hari esok yang akan diisi insya Allah oleh Ustadz Hafiz Abdurrahman. Secara umum program kita itu kalau yang bersifat sharing, kajian kita bagi dua. Pertama adalah ketika hari pertama sampai dengan hari yang ke-20, setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat kita sudah menyajikan semacam kayak sharing berbuka puasa di bawah ya. Bahwasanya di situ ada content creator, ada juga ustadz yang memberikan sharing, ada juga influencer dan seterusnya. Di 10 malam yang terakhir ini untuk menemani teman-teman beritikaf, kita memberikan semacam kayak crash course. Kenapa dinamakan dengan crash course? Karena kita berharap setelah dari 10 hari yang terakhir ini teman-teman mendapatkan sebuah level up, sebuah kenaikan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kita pilihkan pembicara-pembicara yang memang membuat teman-teman itu mau lagi untuk lebih paham dengan Al-Quran. Targetnya bukan memahami Al-Quran secara penuh, karena hampir sulit dilakukan dalam 10 hari. Tapi targetnya adalah setidaknya minimal memberikan motivasi bagi kita semuanya. Ba'da daripada Ramadan kita mau untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kita tahu ternyata Al-Quran itu punya sesuatu yang itu adalah satu-satunya kunci dalam kehidupan kita. Kalau saatnya kita jauh daripada Al-Quran, kita tahu pasti hidup kita akan banyak masalah. Dan ketika mendekati Al-Quran, pasti hidup kita akan diperbaiki. Apakah mendekati Al-Quran itu dengan cara mendengarkan, dengan cara membaca dengan yang lebih baik, dengan cara untuk mengerti artinya, dengan cara untuk mentadaburinya,
atau dengan cara untuk mendakwahkannya, interaksi apapun dengan Al-Quran pastilah menjadikan kehidupan kita itu lebih baik. Maka kita senantiasa diingatkan bahwasanya Ramadan ini mengajarkan kita, itikaf ini mengajarkan kita bahwa kita itu merayakan keseluruhan Ramadan 30 hari ini, dan kita itu berusaha untuk beritikaf 10 malam yang terakhir ini, berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu kesemuanya sebagai peringatan untuk memuliakan Al-Quran. Karena kenapa? Karena 30 hari antum berpuasa di bulan Ramadan itu pasti kaitannya dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Itikaf pada 10 malam yang terakhir. Kenapa? Karena 10 malam yang terakhir itu terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kenapa? Karena di dalamnya, di malam itu diturunkan Al-Quran dalam bentuk lengkap 30 juz dari Lauhul Mahfudz kepada langit dunia. Maka itu juga kita cari, kenapa sih malam itu bernilai 1000 bulan? Karena dia dipilih oleh Allah untuk diturunkan Al-Quran. Al-Quran nempel pada semua, maka semua pasti jadi baik. Tidak nempel Al-Quran kecuali dia pasti akan mengembangkan, dia akan memberikan barokah kepada sesuatu itu. Jangankan makhluk hidup, makhluk mati saja, bukan makhluk mati ya, benda mati saja yang bukan hidup, itu ketika mereka mendapatkan Al-Quran, itu mereka berubah settingnya. Malam jadi berubah settingnya, malam jadi Lailatul Qadar, lalu kemudian bulannya jadi bulan Ramadan, lalu kemudian apa lagi, tempat turunnya itu, kalau misalnya nanti teman-teman pergi ke Mekah, itu nanti ada kemudian tempat turunnya Al-Quran, itu kan ya, Hira, Jabal Nur, itu jadi tempat yang bercahaya. Kenapa? Karena dipilih oleh Allah jadi tempat turunnya Al-Quran, jadi tempat yang istimewa. Maka tidak ada satupun yang disentuh oleh Al-Quran kecuali dia pasti akan jadi lebih baik. Dengan kata lain, kalau seandainya hidup kita belum baik, ya berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dari segi interaksi kita terhadap Al-Quran. Nah, ini yang kita pengen untuk dapatkan dari crash course pada bulan Ramadan ini. Minimal teman-teman sekalian mendapatkan alasan yang lebih kenapa teman-teman harus lebih terikat dengan Al-Quran. Bahwasanya teman-teman harus tahu beda antara orang yang celaka, orang yang susah, orang yang sedih hidupnya, dengan orang yang beruntung, orang yang bahagia. Itu adalah perbedaannya sejauh mana dia memahami Al-Quran. Maka pada hari ini saya sedikit ingin bahas tentang wahyu dan nafsu. Ini adalah salah satu bab yang saya bahas di buku saya, judulnya Beyond the Inspiration, bab yang kelima. Kalau teman-teman mau mendapatkan, di depan ada yang jualan. Nah, jadi judulnya adalah wahyu dan nafsu. Kalau teman-teman ngerti tentang ini, maka insya Allah teman-teman menyelesaikan sebagian besar masalah hidup teman-teman sekalian. Karena pada saat kajian Ahad, oh ya saya lupa, ada juga kajian Ahad, program Ramadan kita, tapi sudah berlalu karena nggak ada lagi Ahad lagi kayaknya, karena sudah selesai. Nah, di kajian Ahad yang kemarin itu saya sampaikan bahwasanya Islam itu tidak pernah menyuruh Anda untuk sibuk dengan masalah eksternal, betul nggak? Ada nggak di dalam Islam menyuruh kita untuk memastikan masalah eksternal kita? Itu nggak pernah. Islam nggak pernah mastiin kita suruh kaya. Islam nggak pernah mastiin kita harus miskin, nggak ada di dalam Islam wajib kaya, itu nggak ada. Islam juga tidak mengharamkan miskin. Bisa difahami teman-teman sekalian. Adapun ketika ada ucapan bahwasanya orang-orang miskin itu dekat dengan kekufuran, itu bukan sebuah dalil bahwasanya Islam mengharamkan miskin. Enggak. Kenapa Islam tidak pernah mengharamkan miskin? Ingat, Rasulullah itu hidup sebagai orang miskin. Bahkan Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, dan bangkitkan saya di surga bersama dengan orang miskin seperti ini, seperti jari yang kemudian saling bertautan. Karena Rasulullah senang dengan orang-orang miskin, bareng-bareng mereka. Dan Allah juga tidak mewajibkan manusia untuk jadi kaya. Bahwasanya ada muslim yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, itu tidak menjadi sebuah kewajiban bahwa seorang muslim itu harus kaya. Paham teman-teman sekalian? Karena kalau seandainya dikatakan muslim wajib kaya, berarti miskin dosa. Paham sampai di sini? Islam tidak pernah sekali lagi membuat ukuran-ukuran keberhasilan dengan sesuatu yang bersifat eksternal.
dengan sesuatu yang bersifat di luar daripada manusia. Tapi Islam itu adalah ajaran yang membuat kita ngerti bagaimana caranya untuk menguasai dan mengontrol internal kita. Dan kalau internal kita ini sudah bisa kita kuasai, memandang eksternal itu jadinya lebih mudah. Maka saya sudah bilang pas kajian Ahad kemarin, hari ini kita coba perdalam bahwasannya seorang muslim itu tidak pernah diajarkan oleh Allah untuk ngafalin soal. Soal itu eksternal, soal itu dari luar. Tapi Islam itu adalah agama yang mengajarkan Anda, mengajarkan saya, mengajarkan kita semua bagaimana merespon dengan jawaban yang benar. Paham teman-teman sekalian? Jadi kalau seandainya teman-teman sudah punya jawaban yang benar, maka apapun pertanyaannya itu bisa diselesaikan. Nah, maka pada hari ini kita mau bahas tentang wahyu dan nafsu. Tapi sebelum kita bahas tentang wahyu dan nafsu, saya pengen cerita teman-teman sekalian. Karena Al-Quran ini begitu powerful. Kalau diibaratkan tuh begini. Kalau diibaratkan ya, Al-Quran itu adalah buku petunjuk buat manusia. Kayak kalau teman-teman beli HP pasti dapat buku petunjuk. Kalau teman-teman beli produk itu pasti dapat buku petunjuk. Lah kalau buku petunjuknya nggak dipakai, itu mesti kalau nanti produknya ada yang rusak, teman-teman pasti ngira-ngira. Kalau ngira-ngira biasanya cepat rusak lagi. Misal, ketika kita beli HP, ketika beli mesin cuci, ketika beli apapun barang-barang elektronik atau beli apapun juga yang perlu pemeliharaan, itu pasti kita dapat buku petunjuk. Nah, kalau buku petunjuk ini nggak dipakai, biasanya barangnya cepat rusak. Kalau nggak dibaca, cepat rusak juga. Atau ada orang beli barang, beli HP, dia baca buku petunjuk, tapi buku petunjuknya mesin cuci. Nah, itu juga pasti rusak. Nah, maka manusia itu juga sama, sederhananya seperti itu. Kalau seandainya dia punya buku petunjuk yang benar, maka dia akan long lasting hidup dia. Tapi kalau dia nggak punya buku petunjuk yang benar atau nggak pernah baca buku petunjuknya, maka hidup dia pasti akan series of unfortunate events. Jadi kehidupannya seolah-olah berepisode-episode itu kesialan semua. Nggak enak semua. Kenapa? Karena tadi nggak punya buku petunjuk. Nah, saya pengen jelasin teman-teman sekalian supaya teman-teman minimal bisa compare. Kalau kita bicara tentang buku petunjuk, itu banyak agama yang mengklaim bahwa dia punya buku petunjuk. Maka saya cuma sekedar berbagi tentang pengalaman saya sebelum kita bahas tentang wahyu dan nafsu, tentang autentisitas daripada kitab suci. Nah, nanti saya coba akan ngasih tahu pengalaman saya, bagaimana ketika saya baca Alkitab, dan bagaimana ketika saya baca Al-Quran. Supaya teman-teman juga memahami seperti apa Al-Quran dan Alkitab. Ini harusnya memang bahasanya sendiri-sendiri, tapi saya kasih trailernya saja supaya nanti kalau teman-teman mau untuk bahas lebih lanjut dan lebih lengkap, nanti insya Allah setelah Ramadan kita harus tetap memadati masjid. Karena kenapa? Karena ini memang crash course, bukan sebuah course yang lengkap. Jadi crash course itu ya cepat, jadi kira-kira gitu ya. Jadi ini perbedaan antara ketika saya dulu membaca Alkitab dengan membaca Al-Quran. Teman-teman kan tahu ya, kalau seandainya kitab itu kan diturunkan pada nabi berbeda-beda. Betul kan ya? Kalau teman-teman tahu apa bedanya nabi sama rasul? Apa bedanya nabi sama rasul? Beda Ustaz. Nabi itu depannya N, rasul itu depannya R. Bagus. Oke, ada yang lain? Apa beda nabi dan rasul? Kalau Nabi Muhammad itu nabi atau rasul? Rasul atau nabi? Nabi Muhammad itu nabi dan rasul. Nabi Musa itu nabi atau rasul? Nabi atau rasul? Nabi Musa itu nabi dan rasul. Nabi Harun itu nabi atau rasul? Nabi, bagus. Nabi Isa itu nabi atau rasul? Nabi dan rasul. Kalau gitu bedanya nabi dan rasul apa? Oke, yang dinamakan rasul berarti dia bawa risalah. Berarti dia bawa kitab. Dia bawa risalah. Kalau nabi belum tentu dia bawa risalah. Maka Harun itu nggak bawa risalah. Harun itu melanjutkan daripada Musa. Berarti kitabnya yang dipakai adalah kitabnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah nabi dan rasul. Dia bawa kitab. Nama kitabnya apa? Taurat. Lalu kemudian siapa lagi yang nabi dan rasul? Daud. Daud bawa kitab namanya Zabur. Kalau Isa bawa kitab namanya Injil. Kalau Nabi Muhammad bawa kitab namanya, barusan saya bahas di YouTube tentang Yesus dalam pandangan saya. Lalu terus ada orang yang komentar di bawahnya, dan biasalah namanya netizen ya. Netizen Indonesia kan agak sedikit spesial ya.
Kadang-kadang netizen Indonesia itu nggak belajar tapi sok tahu, gitu kan ya. Terus dia bilang, Ustadz salah. Di dalam agama Nasrani itu mereka sebenarnya salah. Mereka bukan Alkitab, namanya Injil. Dalam hadisnya gini, makanya kalau mau belajar sekalian bahasa Arab gitu maksudnya. Namanya itu Alkitab. Alkitab tuh bisa untuk apa saja? Bisa untuk Al-Quran, bisa untuk Zabur, bisa untuk Injil, bisa untuk apa saja. Karena yang disebut dengan Alkitab maksudnya adalah buku yang itu. Maksudnya buku itu yang mana? Buku yang Allah turunkan terhadap hambanya, yaitu adalah Nabi dan Rasul. Oke, paham sampai di sini? Biar kita samain dulu frekuensinya. Berarti yang saya lagi mau bahas ini tentang Alkitab, yaitu adalah kitab Injil. Paham sampai di sini ya? Oke. Ceritanya teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran dan juga di dalam Alkitab itu ada banyak cerita-cerita yang hampir sama. Ada banyak cerita-cerita yang hampir sama. Contoh misalnya, di dalam di dalam Al-Quran, surat yang pertama surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan. Berarti kalau teman-teman kayak baca buku, teman-teman lihat cover, lalu kemudian pas buka cover, setelah buka cover adalah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah apa? Al-Baqarah. Berarti Al-Baqarah itu bab pertamanya lah, kira-kira gitu ya. Berarti kalau ada cover, ada Al-Fatihah, bab pertamanya namanya Al-Baqarah. Kalau bab pertama di dalam kitab suci orang-orang Nasrani, yaitu adalah Alkitab atau Injil, maka kitab sucinya sebenarnya ada dua. Jadi kalau Alkitabnya orang-orang Kristen yang sekarang itu ada dua bagian. Namanya yang pertama adalah kitab suci perjanjian lama, yang kedua kitab suci perjanjian baru. Yang Injil tuh yang mana? Kitab suci perjanjian baru. Sampai di sini paham? Paham ya? Jadi yang dinamakan yang Injil adalah yang mana? Kitab suci perjanjian baru, yaitu adalah kisah tentang Yesus and so on. Sedangkan kitab suci perjanjian lama itu isinya Taurat dan Zabur. Makanya kalau misalnya teman-teman baca Alkitab orang-orang Nasrani, maka teman-teman akan dapat di Alkitab itu pertama kali teman-teman buka adalah kitab suci perjanjian lama. Bab pertama daripada kitab suci perjanjian lama namanya Kejadian, atau dalam bahasa Latin disebut dengan Genesis, itu kan ya. Nah, di Genesis itu diceritai tentang awal mula penciptaan manusia. Sama di surat Al-Baqarah juga diceritakan awal mula penciptaan manusia. Dan ini penting banget supaya teman-teman tahu tentang wahyu dan nafsu, dan teman-teman tahu tentang bagaimana memosisikan yang namanya bahagia dan mana yang sengsara. Sampai di sini bisa dipahami? Saya mau cerita kalau gitu. Jadi begini teman-teman sekalian. Menurut teman-teman kita dari Nasrani, yang beragama Nasrani, ceritanya Tuhan itu ketika dia menciptakan bumi, dia menjadikan bumi itu indah. Menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, lalu kemudian bisa dimakan buahnya. Dan di taman itu ceritanya ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, jelas sampai di sini teman sekalian? Berarti Tuhan nyiptain apa namanya? Surga. Nyiptain Taman Eden ceritanya. Kalau Taman Eden, taman bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya taman apa? Raudhah. Selain Raudhah apa? Taman. Jannah itu artinya taman. Jannah itu artinya taman. Kenapa? Asal katanya jan atau jin itu asal katanya sama. Artinya tertutup sesuatu yang kayak pohon nutupin manusia dari matahari. Lalu kemudian ini adalah namanya jannah. Jadi kayak kebun yang tertutup, kira-kira seperti itu. Nah, jannah itu taman dalam bahasa Arab. Kalau Eden, berarti jannatul Aden. Sama atau enggak kira-kira? Sama. Oke, Tuhan menciptakan jannatul Aden, dan ceritanya di jannah Aden itu ada dua pohon. Di tengah-tengah jannah itu ada pohon yang namanya pohon kehidupan. Lalu kemudian di tengah-tengah itu juga ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Paham sampai di sini? Berarti ada berapa pohon? Ada dua pohon. Satu apa namanya pohon? Yang kedua pohon apa? Nah, jadi ceritanya di dalam Alkitab itu Tuhan menciptakan bumi dan langit dalam 7 masa. Dalam 7 masa, lalu cerita mereka di hari ke-7 Tuhan itu beristirahat.
Maka disitulah awalnya orang-orang Kristen meyakini, orang-orang Nasrani meyakini di hari ketujuh mereka juga harus istirahat atau beribadah kepada Tuhan. Ngomong-ngomong, teman-teman kita Nasrani ibadahnya hari apa? Minggu. Berarti Minggu hari ke-7, betul? Yakin Minggu hari ke-7? Mau hitung dulu? Oke, hari pertama namanya Senin, bagus, gitu kan ya. Hari pertama Senin, bagus. Senin itu dari bahasa Indonesia, Jawa, Sunda atau Arab? Oke, bukan bahasa Sunda ya, juga bukan bahasa Jawa ya. Sepakat sampai di sini? Sepakat. Berarti Senin berasal dari bahasa apa? Yaitu adalah Itsnain. Itsnain artinya adalah dua. Berarti yang pertama apa harusnya? Ahad. Ahad bukan minggu ya. Ahad adalah hari pertama. Berarti hari kedua adalah Itsnain atau Senin. Hari ketiga, tiga bahasa Arabnya apa? Salasa. Salis itu artinya ketiga. Berarti Selasa harusnya hari ketiga. Hari keempat Rabu, berasal dari bahasa Arab yaitu adalah Arba'ah. Robi artinya yang keempat. Yang lima Khomsa, Kemis, yaitu adalah hari ke-5. Hari ke-6, hari ke-6 kalau bahasa Arabnya 1 Ahad, 2 Itsnain, 3 Salasa, 4 Arba'ah, 5 Khomsa, 6 Sittah. Yang ke-6 artinya sadis. Berarti yang ke-6 hari sadis. Hari Sittah, hari sadis ada? Enggak. Kenapa hari Jumat? Karena Allah minta di dalam Al-Quran. Hari ke-6 dinamai dengan hari Jumu'ah. Itu ceritanya. Hari ke-6 Jumu'ah. Hari ke-7 berasal dari kata Sab'ah, yaitu adalah artinya 7. Maka menjadi hari ke-7 As-Sabi, artinya hari ke-7 atau Sabtu. Bisa difahami sampai di sini? Berarti orang-orang Kristen pada awalnya, orang-orang Nasrani beribadah pada hari keberapa? 7, yaitu hari Sabtu. Kenapa sekarang hari Minggu? Ya udah, nah, kapan-kapan kita bahas ya, jelas ya. Nah, lalu kemudian setelah ditumbuhkan semuanya dalam kemudian pohon itu, ada 2 pohon yang penting. Saya review lagi. Pohon yang pertama namanya pohon kehidupan. Pohon kedua namanya pohon. Oke, dalam bahasa Inggris yang pertama namanya the tree of life. Yang kedua namanya the tree of knowledge. Itu yang kedua. Teman-teman kalau yang sering main game itu sudah familiar dengan konsep the tree of life. Tahu Harry Potter? Judul yang pertama Harry Potter and Philosopher's Stone. Apa gunanya Philosopher's Stone? Buat eliksir, buat ramuan untuk hidup abadi. Nah, itu Philosopher's Stone itu dikatakan buah daripada pohon kehidupan. Maka pohon kehidupan ini sampai sekarang masih dicari sama orang karena diyakini bahwa dia membawa kehidupan abadi. Paham? Oke, yang kedua namanya pohon apa? Pohon pengetahuan, tree of knowledge. Lalu setelah kemudian menciptakan 2 itu, lalu kemudian Tuhan bilang pada manusia, Tuhan memerintahkan kepada manusia, semua pohon dalam taman ini, semua boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Persis nggak? Atau sama nggak dengan kayak Al-Quran? Sama, dalam kitab Kejadian atau Genesis. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Kata Tuhan, sebab pada hari engkau memakan, pasti engkau akan mati. Sampai di sini paham? Ini saya cuma ngutip ya, dan saya nggak berniat untuk bahas agama lain, tidak. Saya cuma menceritakan supaya teman-teman tahu insight saya ketika saya baca ini dan kemudian ketika saya baca Al-Quran. Kita kepentingannya untuk melihat komparasi dengan bagaimana sequence di dalam Al-Quran, cara penceritaan di dalam Al-Quran, sehingga teman-teman nanti akan lebih appreciate terhadap Al-Quran. Paham sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lihat. Sebab pada hari engkau memakan buah pohon pengetahuan itu, engkau pasti akan mati. Sampai di sini jelas? Oke, ternyata kita tahu bahwasanya Adam dan Hawa tinggal di jannah, tinggal di surga. Lalu ada pohon yang nggak boleh dia makan. Familiar dengan cerita begini? Familiar. Lalu kemudian datanglah yang namanya siapa? Iblis. Iblis datang kepada Adam ceritanya. Setelah iblis datang pada Adam, iblis bilang pada Adam, Adam mau makan buah yang enak nggak? Iblis ngomong sama Adam, Adam nggak mau. Setelah Adam nggak mau, maka iblis datang kepada Hawa. Iblis datang kepada cewek. Lalu kemudian cewek bilang sama perempuan tadi, ambil aja, nggak apa-apa. Setelah dia tidak mampu menggoda Adam, maka dia menggoda Hawa. Ambil aja, nggak apa-apa. Sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah tadi. Yang ngomong bakal mati tadi siapa? Tuhan.
Tuhan Allah kalau di mereka, kalau di kita Allah. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu justru akan terbuka. Dan setelah matamu terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah yang tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Sampai di sini paham? Berarti Tuhan bilang, jangan makan buah dari pohon Tree of Knowledge. Kalau kamu makan, kamu bakal mati. Datang setan, iblis. Iblis bilang, nggak usah dipeduliin, kamu nggak bakal mati. Justru kalau kamu makan, kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Seolah-olah bilang begini, Tuhan tuh takut tersaingi. Karena kalau kamu makan ini, kamu nanti jadi kayak Tuhan. Makanya Tuhan nggak boleh kamu makan. Paham sampai di sini? Ternyata diambil nggak sama Hawa? Hawa ngambil. Hawa ngambil buah ini. Buahnya apa Ustadz? Buahnya masih debatable. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa buah ini, ada yang mengatakan ini buah apel, ada yang mengatakan ini buah tin, ada yang mengatakan ini buah yang lain. Tapi yang jelas pokoknya buah lah. Buah daripada pohon pengetahuan. Maka perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil buah itu, lalu dia makan. Berarti yang makan cowok atau cewek? Ngerti sekarang kan ya, gara-gara Anda kita jadi turun ke dunia ya. Jelas ya. Lagi pula kemudian pohon itu memberikan pengertian. Lalu dia mengambil buah itu, lalu memakannya. Lalu setelah dia makan, dia kasih ke suaminya, which is Adam. Setelah dia ngasih kepada suaminya, bersama-sama mereka pun memakannya. Berarti yang makan sekarang siapa? Adam dan juga Hawa memakannya. Oke, setelah makan benar, mereka yang pertama-tama mereka ketahui versi daripada Alkitab adalah mereka ternyata telanjang. Wih, ternyata kita telanjang ya. Ternyata kita nggak pakai apa-apa nih. Langsung mereka kemudian menutupi diri-diri mereka dan aurat-aurat mereka dengan kemudian daun-daun daripada surga. Lalu ketika itu dia bersembunyi karena dia merasa malu bahwa dia itu ternyata telanjang. Maka petang itu mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di taman. Lalu mereka berdua sembunyi di antara pohon-pohon supaya tidak dilihat oleh Tuhan. Maka Tuhan berseru kepada laki-laki, "Di mana engkau?" Kata Tuhan, gitu kan ya. Lalu kemudian laki-laki itu menjawab, "Saya mendengar engkau di taman. Saya takut, jadi saya bersembunyi karena saya telanjang." Lalu Tuhan bilang, "Siapa yang mengatakan kepada kamu kalau kamu telanjang?" Allah bertanya, "Apakah engkau makan buah yang sudah saya larang engkau makan?" Jelas sampai di sini? Jadi mereka ke gap. Ketika melakukan suatu keburukan, lalu bersembunyi, mereka ke gap, lalu kemudian, "Kamu makan buah tadi ya? Kan sudah saya bilang gak boleh." Laki-laki itu menjawab, "Bukan saya. Perempuan yang sudah kamu berikan untuk menemani saya, dia yang nyuruh saya buat makan." Pertanyaan saya sederhana. Dalam cerita ini Adamnya ngeles atau tanggung jawab? Paham maksudnya? Jadi kira-kira dalam situasi yang agak sulit gitu kan ya, di mana perempuan tuh mengharapkan dia bela, ditinggal malah, paham ya? Jadi ini bukan saya, ini gara-gara cewek nih. Bisa dipahami ya? Berarti dia nyalain siapa? Dia nyalain perempuan. Perempuan ditanya lagi. Tuhan Allah bertanya pada perempuan, "Mengapa engkau lakukan itu?" Maka perempuannya juga pintar ngeles juga. Maka perempuannya mengatakan, "Saya ditipu sama ular. Makanya saya makan buah itu." Ini tanggung jawab atau lari dari tanggung jawab? Bisa dipahami sampai di sini? Berarti Adam nyalain Hawa, Hawa nyalain. Oke, lalu kemudian ularnya juga kena hukum. Sesudah itu Tuhan Allah berkata pada ular itu, "Engkau akan dihukum karena perbuatanmu itu. Dari segala binatang hanya engkau yang harus menanggung kutukan ini." Apa hukuman buat ular? "Mulai dari sekarang engkau menjalar dengan perutmu dan makan debu seumur hidupmu. Engkau dan perempuan akan saling membenci. Keturunannya dan keturunanmu akan selalu bermusuhan. Maka keturunannya akan meremukkan kepalamu," maksudnya akan bunuh ular, "lalu engkau akan menggigit tumit mereka." Sampai di sini paham? Ini hukuman buat siapa? Ular. Gara-gara dia sudah membuat Hawa makan buah terlarang. Hawa dapat hukuman atau tidak? Hawa dapat hukuman? Hawa dapat hukuman. Apa hukumannya itu? Lalu Tuhan Allah berkata pada perempuan itu, "Aku akan menambah kesakitanmu selagi engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan. Tetapi meskipun demikian, engkau masih tetap birahi pada suamimu dan engkau akan tunduk kepada dia." Berarti kalau dalam konsep agama Nasrani, cewek hamil itu adalah bagian daripada hukuman. Karena Anda sudah melanggar perintah Tuhan ketika di surga, maka gara-gara itu Anda akan merasa sakit ketika lagi hamil.
Paham sampai di sini? Makanya dulu ketika di Eropa, ketika di Islam sudah menemukan teknologi anestesi, kita memperkenalkan di Eropa yang waktu itu banyak sekali orang-orang yang meninggal gara-gara proses kelahiran, mereka nggak mau terima. Kenapa? Mereka bilang jangan ubah fitrah kami. Memang perempuan tuh harus sakit ketika melahirkan. Paham ya? Oke, itu adalah hukuman buat perempuan. Buat laki-laki dapat hukuman atau tidak? Adil dong, laki-laki dapat hukuman. Tuhan berkata pada laki-laki, gara-gara engkau mendengarkan kata-kata istrimu, jadi laki-laki takut istri itu udah dari dulu ya. Maka engkau makan buah yang sudah aku larang engkau makan, karena perbuatanmu itu terkutuklah tanah. Maka engkau harus bekerja keras seumur hidup agar tanah ini menjadi hukuman bagi kamu. Berarti kalau seandainya bagi perempuan itu hamil dan melahirkan, hukuman buat laki-laki adalah bekerja sampai mati untuk bisa cari nafkah. Itu hukuman buat Anda. Semak dan duri akan dihasilkan tanah ini. Tumbuh-tumbuhan liar akan menjadi makanan kalian. Engkau bekerja dengan susah payah dan berkeringat untuk membuat tanah ini menghasilkan sesuatu. Sebab engkau kembali kepada tanah. Sebab dari tanah engkau dibentuk dan engkau dijadikan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Paham sampai di sini? Berarti konsepnya adalah orang-orang Nasrani memandang bahwasanya cewek yang melahirkan itu adalah sebuah hukuman. Laki-laki yang bekerja adalah sebuah hukuman. Sampai di sini beda nggak dengan Islam? Beda. Kalau di dalam Islam perempuan hamil melahirkan itu hukuman atau bukan? Ketika Anda merasa lagi sakit ketika lagi hamil, itu kemudian ada satu hadis yang menyampaikan kepada kita bahwa malaikat beristighfar setiap perempuan itu mules ketika mau melahirkan. Awalnya ketika kemudian dia sudah dapat kabar baik, lalu kemudian dia mau punya anak, rahimnya sudah isi, maka kemudian malaikat juga datang dan mendoakan. Seperti kemudian kasusnya Maryam, yang kemudian malaikat menyampaikan pada dia kabar gembira. Kenapa? Karena itu dari Allah. Apapun yang kemudian ada di rahim antum, itu semua dari Allah. Ketika kemudian lagi mau sakit, lagi mau melahirkan, malaikat beristighfar. Ketika sakit mau melahirkan, pas bayi itu mau keluar, maka Anda dihapuskan dosa-dosanya seperti bayi yang Anda lahirkan. Asik kan ya? Jadi kalau misalnya Anda lagi melahirkan nih, Anda melahirkan bayi yang fitrah, Anda pun kembali dengan fitrah. Kenapa? Sakit itu menjadi penggugur daripada dosa-dosa. Kalau meninggal ketika melahirkan, dicatat mati syahid. Kalau kemudian bayinya yang meninggal, maka bayinya nunggu di surganya Allah sebagai tiket bagi orang tuanya yang bersabar. Itu bagi seorang muslim. Enak atau enak? Makanya orang melahirkan di dalam Islam gak pernah kapok. Paham ya? Gak pernah kapok. Sehari gak cukup, sekali gak cukup, 2 kali gak cukup, 3 kali gak cukup. Kenapa? Karena tadi pengen balik fitrah, pengen dihapuskan dosanya. Laki-laki yang kemudian bekerja, Masya Allah, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat dan puasa, tapi bisa dihapus dengan bekerja keras mencari nafkah. Itu adalah kemudian kedudukan kerja di dalam Islam. Berarti orang-orang muslim itu ketika dia bekerja dan menyambungkan kerjanya itu dengan Allah, maka dia mendapatkan penghapusan dosa. Masya Allah. Tapi di sini konsepnya adalah hukuman. Selesai sampai di sana? Tidak selesai. Maka Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu seperti kita. Silakan dibaca. Berfirman Tuhan Allah, setelah kemudian dia menghukum manusia-manusia tadi yang sudah makan buah pohon pengetahuan, maka dia berkata, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu seperti kita, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya ngambil lagi dari buah yang satu lagi, yaitu adalah pohon kehidupan. Kalau dia ngambil buah pohon kehidupan, dia bakal bisa hidup selama-lamanya. Kalau dia makan hingga dia hidup selama-lamanya, maka Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden atau Jannatul Aden, supaya dia mengusahakan tanah dari mana dia diambil yang menghalau manusia-manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub. Kerub dalam bahasa Latinnya adalah cherubim. Cherubim itu apa? Malaikat dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Paham sampai di sini? Itu kayak Star Wars. Jadi ada malaikat pakai pedang lightsaber, nah, kira-kira gitu ya, untuk kemudian menjaga pohon kehidupan. Makanya orang-orang Kristen sampai sekarang meyakini pohon kehidupan itu masih ada. Kenapa? Karena pohon kehidupan ini ditempatkan di Jannatul Aden, lalu kemudian di sebelah timurnya itu ditempatkannya beberapa kerub untuk dijaga. Dan menurut mereka Jannatul Aden itu ada di dunia, di daerah Irak. Ada sungai Efrat, Nil, Tigris dan seterusnya. Nah itu ada batas-batasnya. Nah ini adalah kemudian cerita mereka. Yang bisa diambil kesimpulan adalah teman-teman sekalian, kesimpulannya
Ketika kita membahas tentang mereka, orang-orang Nasrani, dalam kitab mereka sendiri, berarti sekarang itu adalah masa hukuman. Dalam masa hukuman itu, mereka bisa kembali. Tapi mereka harus menjalani hukuman dulu baru bisa kembali kepada Tuhannya. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Apa hukumannya? Bagi perempuan misalnya hamil dan melahirkan. Bagi laki-laki misalnya adalah bekerja keras mencari nafkah. Itu adalah hukuman buat mereka. Dan mereka senantiasa punya alasan, maka mereka turun ke dunia. Berarti turun ke dunia adalah proses vonis hukum. Sampai di sini paham? Nanti kita lihat seperti apa di dalam Al-Quran. Oke, kalau gitu kita lihat. Nah, karena itulah ada konsep penghapusan dosa asal. Karena di dalam agama Nasrani mereka meyakini bahwa Adam dan Hawa itu melakukan satu dosa dan tidak ada keterangan Tuhan mengampuni mereka. Maka itu turunlah mereka ke bumi ini dengan dosa. Paham? Namanya dosa asal, original sin. Dosa asal. Dan dosa asal ini tidak mungkin dihapuskan kata mereka kecuali dengan ketika mempercayai Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa asal manusia. Konsepnya paham sekarang? Oke, kalau gitu kita lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Baqarah, dimulai dengan surat Al-Baqarah ayat ke-30. Di situ diceritakan tentang kisah yang sama. Tadi sudah jelas ya, di dalam Jannatul Aden ada berapa pohon tadi? 2. Satu namanya pohon apa? Yang 2 namanya pohon apa? Yang nggak boleh dimakan buah dari pohon pengetahuan. Akhirnya dimakan juga. Yang makan duluan siapa? Hawa. Lalu kemudian disusul sama Adam. Setelah mereka makan, mereka berdosa, mereka dihukum. Yang laki-laki dihukum untuk cari kerja keras. Yang perempuan hamil dan melahirkan. Diampuni mereka sama Allah, sama Tuhan mereka? Tidak ada keterangan. Oke, kalau gitu kita lihat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat baik-baik teman-teman sekalian. Coba perhatikan di sini. Perhatikan wa idz qala. Di dalam Al-Qur'an, kalau Allah sudah pakai kata-kata wa idz, berarti Allah pengen minta kita untuk benar-benar pay attention. Perhatikan baik-baik. Wa idz qala, dan ingatlah dalam bahasa Indonesia. Dan coba take note. Coba di apa tuh? Kalau di aplikasi itu di apa tuh? Dikasih apa tuh namanya tuh? Apa yang ada simbol kayak gitu tuh? Oh, bukan highlight. Yang kalau di buku tuh pakai tali itu loh, apa namanya ya? Ya, itulah pokoknya ya. Pokoknya benar-benar diperhatikan dan ditandai aja bahwasanya ini penting banget untuk kalian ingat, kira-kira gitulah. Dan Anda akan ngulangin lagi untuk membahas ini. Wa idz qala itu ada hubungannya dengan ingat baik-baik, take note di situ. Nanti kita akan balik lagi ke sini untuk membahas lagi. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan berkatalah pada saat itu Allah kepada malaikat. Rob itu maksudnya Allah kepada malaikat, seluruh malaikat-malaikatnya. Dia berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat-malaikat saya, aku akan menjadikan di muka bumi yang barusan aku ciptakan seorang khalifah. Khalifah artinya adalah pengganti dalam bahasa Indonesia. Tapi makna mudahnya adalah manajer. Apa makna mudahnya? Manajer, pengelola. Manajer itu pengelola. Contoh, saya punya perusahaan hijab. Lalu kemudian saya bilang pada salah satu karyawan saya, selama saya pulang kampung selama 1 bulan ke Turki, tolong jagain bisnis saya. Kamu jadi khalifahnya. Jelas? Berarti dia bertindak atas nama saya. Berarti kekuasaan saya menjadi kekuasaan dia selama 30 hari itu. Berarti keputusan dia itu mewakili keputusan saya selama 30 hari itu. Tapi dia tidak bisa keluar daripada tanggung jawab dia, yaitu adalah tanggung jawab saya juga. Berarti dia boleh jual perusahaannya atau tidak? Nggak boleh. Karena itu bukan amanah saya kepada dia. Khalifah adalah pengganti yang punya. Yang punya bumi siapa? Allah. Yang punya apapun ciptaannya di bumi siapa? Allah. Maka Allah SWT bilang, kamu saya perintahkan ngurusin atas nama saya, atas aturan saya, atas urusan saya. Maka Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Itu yang kelihatan di dalam ayat. Yang gak kelihatan, malaikat ini punya teman nongkrong. Siapa teman nongkrongnya malaikat? Iblis. Iblis itu teman nongkrongnya malaikat. Kok bisa Ustaz? Karena iblis itu pro player ya, bukan pro player ya.
pro prayer. Jadi dia itu adalah seorang ahli ibadah yang sungguh profesional. Kenapa? Diceritakan dalam berbagai macam hadis, iblis ini tidak pernah gagal ketika dikasih challenge. Contoh, dia sudah ruku selama ratusan tahun, terus diminta sama Allah, bisa nggak ditambah jadi ribuan tahun? Bisa nih. Antum ruku ribuan tahun pernah? Oh nggak pernah. Ruku 5 menit aja udah misuh gitu kan ya. Nah ini rukunya ribuan tahun dia sanggup. Dia disuruh challenge apapun, sujud selama ratusan tahun bisa. Melakukan apapun dia bisa. Makanya karena dia pro prayer tadi, maka dia langsung nongkrongnya sama malaikat yang nggak pernah ada celahnya sama sekali. Iblis dengar juga apa? Ada manusia yang mau diciptain. Wah, new fish in the tank, newbie. Nah, ada newbie nih. Kayak apa ya newbie nih ya? Diceritakan dalam salah satu hadis, iblis ini ngeliatin manusia ketika masih dalam bentuk tanah seperti tembikan. Gitu kan ya? Jadi seperti kalfakhar, seperti tembikan. Maka dia ngeliatin manusia. Dia ngeliat gini, biasa aja. Apa yang spesial dari dia ini? Kok biasa aja? Dilihat di udelnya. Ini ada dalam hadis ini. Dilihat udelnya manusia. Dia bilang, kalau kayak gini dong bisa saya goda nih sebenarnya nih. Kenapa? Karena dianggap udel itu keseimbangannya manusia. Kalau keseimbangan manusia diganggu itu mudah Anda untuk digoda sama setan. Kira-kira gitu lah. Iblis melihat gak ada istimewanya nih. Kenapa dia jadi khalifah? Apa yang salah pada saya? Saya kan selama ini melakukan tugas secara baik. Kenapa Allah mengambil manusia sebagai pengganti saya? Khalifah untuk di muka bumi. Tapi dia tetap bertanya-tanya. Dan Allah terus-menerus memberikan pengumuman sebagai sebuah persiapan bagi para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan manusia yang nanti akan mengurusi bumi on behalf of me. Untuk mengurusi bumi atas dasar suruhan daripada saya, mewakili daripada saya. Allah kira-kira bilang begitu. Dan dia bilang nanti kalau sudah diciptakan, maka semua ciptaan saya harus sujud kepada dia. Paham sampai di sini? Oke. Maka ketika dikatakan seperti itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu, maka berkatalah malaikat-malaikat. Tapi iblis diam aja. Di sini nggak dikatakan iblis ngomong, yang dikatakan sama Allah cuma malaikat yang ngomong. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nuqaddisu bihamdik wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kenapa manusia dijadikan sebagai khalifah Allah? Jadi itu iblis dalam hati grundel, dalam hati dia kemudian bertanya-tanya, dan di dalam hati dia sudah mulai bermasalah, tapi dia diam. Malaikat nanya. Dan kita tahu malaikat kalau nanya itu bukan atas keinginan malaikat sendiri, tapi pasti karena ilham daripada Allah. Malaikat bertanya seolah-olah ngasih tahu reveal tentang kebaikan dan potensi baik dan potensi buruknya manusia. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Allah, ini manusia, kami lihat nih ada dua potensi yang parah. Pertama, dia akan merusak alam. Dia akan merusak ciptaan-ciptaanmu ya Allah. Yang kedua, dia akan menumpahkan darah di antara manusia. Lah, masa yang kayak gini jadi khalifah? Maka kemudian Allah menjawab kepada malaikat berkata, padahal kami senantiasa bertasbih kepada engkau, lalu kemudian memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu kemudian Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tenang, aku tahu yang kamu nggak tahu. Paham sampai di sini? Yang diam siapa? Iblis. Yang nanya siapa? Ingat ya, komunikasi itu penting. Kalau Anda mulai merasa nggak enak sama seseorang, ngomong. Jangan diem, apalagi suami istri tuh. Siapa yang masih sudah menikah angkat tangan? Nah, yang masih jomblo, kasihan deh lo. Nah, jadi tolong ya, selama dari jomblo tolong belajar. Kenapa? Ingat baik-baik, Anda selek sama teman, Anda mau selek sama orang tua, Anda selek sama pasangan. Kalau Anda punya sesuatu yang mengganjal dan Anda tidak keluarkan, nanti yang masuk setan dan nambah-nambahin kecurigaan Anda. Masalahnya kecil, tiba-tiba jadi besar. Kenapa ya dia pergi tadi nggak ngomong sama saya? Kan harusnya kan dia ngomong sama saya sebagai seorang istri. Jangan-jangan ada sesuatu yang dia kemudian mikirin. Kenapa dia nggak keluar? Jangan dia sudah nggak sayang sama saya. Itu yang ngomong siapa? Itu setan yang ngomong. Kenapa Anda nggak nanya aja? Umi, kenapa Umi nggak ngomong tadi? Oh ya lupa, sini saling dulu. Misalnya begitu sudah selesai masalah. Tapi kalau misalnya iblis itu dari awal diam. Kenapa? Dia nggak mau ngomong, tapi apinya membesar terus.
kebakar terus. Dia langsung mikir, kayaknya Allah sudah gak suka sama saya. Newbie kok dipilih? Ya kayak gini-gini orang biasa-biasa aja kok. Kenapa dia menggantikan saya? Kan saya udah melakukan tugas lebih baik. Pro player bro. Paham saya di sini teman sekalian? Itu setan yang ngomong tuh. Nah, lalu kemudian ketika Allah katakan, saya tahu, kamu tidak tahu. Allah membuktikan pengetahuannya pada para malaikat. Ini artinya, nanti kalau mau lihat artinya, lihat aja di dalam Al-Quran. Kita masuk ke ayat berikutnya biar agak cepat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka kemudian Adam diajarkan oleh Allah. Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda semuanya di atas langit. Lalu kemudian summa araduhum alal malaikah. Kemudian Allah memalingkan benda-benda ini kepada para malaikat. Faqala, seraya berkata, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Oke malaikat, tadi saya sudah ngajarin Adam nama benda-benda di surga. Sekarang sebutkan nama benda-benda ini yang sudah saya ajarkan kepada Adam. Apa malaikat bilang? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami langsung nyerah. Kami gak mampu ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Tidak pernah kami tahu kecuali yang diinstal kepada kami. Paham sampai di sini? Malaikat itu gak pernah tahu apapun, gak pernah bisa apapun kecuali kalau Allah install. Gak seperti kita. Nanti ayat berikutnya, nanti kita lihat apa perbedaan malaikat dengan manusia. Illa ma'alam tanah. Kami gak tahu kecuali yang diinstal kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Engkau lebih tahu ya Allah. Kami nyerah. Kami sekarang tahu kenapa Adam itu disuruh bukan kami. Yang disuruh untuk menjadi khalifah. Apa kemudian Allah katakan? Ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, udah. Sekarang malaikat tidak mampu. Sekarang sebutkan nama benda-benda di surga. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Kemudian Adam menyebutkan nama benda-benda kepada malaikat yang sudah diajarkan oleh Allah. Berarti manusia bisa, malaikat nggak bisa. Paham sampai di sini? Apa yang membuat manusia bisa menyebutkan yang malaikat nggak bisa sebutkan? Kenapa bisa begitu? Inilah kata para ulama, itulah karunia akal. Akal itu membuat kita bisa belajar yang malaikat tidak dikaruniakan oleh Allah akal. Makanya kita bisa belajar, malaikat nggak bisa belajar. Malaikat itu tidak bisa tahu kecuali diinstal oleh Allah. Tapi kita manusia bisa punya kemampuan apa? Akal. Berarti apa yang antum punya malaikat nggak punya? Paham sampai di sini ya? Sesudah kemudian disebutkan semuanya, qala berkata kemudian Allah, alam akun lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Benarkah aku sudah kasih tahu? Aku mengetahui segala sesuatu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kau sampaikan wahai malaikat dan apa yang kau sembunyikan wahai malaikat. Yang dikatakan malaikat, masih ingat tadi apa protesnya kepada Allah? Ada dua sikap manusia yang diprotes oleh malaikat. Satu, merusak. Yang kedua, menumpahkan darah. Itu yang disampaikan oleh malaikat. Matubduna. Itu yang disampaikan oleh malaikat. Wa ma kuntum taktumun. Dan ada yang disembunyikan oleh malaikat. Apa yang disembunyikan oleh malaikat? Bahwa malaikat tahu manusia punya akal. Yang itu berarti lebih daripada malaikat. Selain punya kemampuan dua merusak tadi, manusia punya kemampuan belajar dan dengan akalnya bisa ngurus bumi. Paham sampai di sini teman sekalian? Oke, masalah sudah selesai. Case close. Case close. Oke, setelah case close, maka kemudian Allah katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Oke, sekarang kalian sudah semua tahu kenapa saya memilih Adam menjadi khalifah, karena dia punya akal yang dengan akalnya dia akan lebih pintar daripada kalian. Dia akan lebih mampu daripada malaikat. Makanya Allah katakan ahsani takwim. Manusia itu adalah lebih bagus daripada malaikat. Kenapa lebih bagus daripada malaikat? Karena manusia itu tidak sempurna seperti malaikat, tapi juga tidak sejahat setan. Paham sekali? Tidak sejahat iblis. Jadi manusia itu salah bisa tobat. Itu adalah manusia bisa belajar. Setelah kemudian disampaikan semua, maka Allah katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Maka bersujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka semuanya bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu aba, iblis itu enggan, iblis itu malas, iblis itu bodoh amat. Aba itu malas, enggan, bodoh amat. Itu aba. Wastakbar, dan iblis itu sombong, iblis itu takabur. Wastakbar wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan yang
kafir. Banyak pertanyaan. Ustadz, itu kan tadi kata-kata wa idh qulna lil malaikah. Maka berserulah Allah kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka semua malaikat bersujud kecuali iblis. Berarti iblis malaikat? Iblis malaikat? Yang bilang iblis malaikat angkat tangan. Seperti biasa survei. Yang bilang iblis bukan malaikat angkat tangan. Abstain angkat tangan. Nah, orang Indonesia berarti ya. Berarti kita berada di Indonesia karena tidak pada jawab. Oke, yang yakin iblis malaikat angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada dalilnya Ustaz. Oke, yang bilang iblis bukan malaikat. Jadi iblis itu apa sebenarnya? Oke, kita kasih tahu. Ingat tadi saya bilang iblis bukan malaikat karena iblis cuma nongkrong sama malaikat. Kenapa? Karena dia prayer. Jelas ya? Kalau gitu iblis itu apa? Baca suratul Kahfi, wa kana minal jin. Sesungguhnya iblis itu adalah bagian daripada jin. Berarti iblis terbuat dari apa? Api. Jelas ya? Maka dia itu terbuat dari api, dia bagian daripada jin. Lah, kenapa dia ikut-ikut di situ? Nongkrongnya sama malaikat. Makanya seluruhnya disuruh sujud kepada Adam, termasuk iblis disuruh sujud. Karena dia nongkrongnya sama malaikat, maka semua malaikat sudah bersujud. Kecuali yang gak mau bersujud, siapa dia? Iblis. Karena malaikat gak punya pilihan. Ingat ya, malaikat tuh gak punya pilihan. Kenapa? Karena malaikat gak punya akal. Yang punya akal cuma 2 di dalam Al-Quran, yaitu adalah jin dan manusia. Maka cuma 2 yang disuruh beriman di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak disuruh malaikat untuk beriman. Kenapa? Malaikat auto beriman. Dia gak punya akal, maka dia pasti sudah beriman pada Allah. Tapi jin itu bisa bangkang. Manusia bisa bangkang atau tidak? Banyak. Contoh ketika bulan Ramadan itu, jin-jin sudah dibelenggu, itu sudah dalil dari Rasulullah. Tapi kenapa motor pada hilang? Itu ada. Kenapa kemudian tiba-tiba ada orang yang itikaf dompetnya hilang? Lah karena manusia itu sudah lebih hebat daripada jin. Jin tuh insecure loh lihat manusia. Paham gak kira maksud saya? Itu di dalam Al-Quran tuh ada kata-kata jin nanti ketika ditanya Allah. Kalian yang godain manusia, jinnya bilang enak aja. Bukan gue yang godain manusia. Dia sendiri udah lebih hebat daripada saya. Paham ya? Nah, jadi balik lagi ke sini. Semuanya bersujud kecuali iblis. Kenapa iblis gak mau bersujud? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Perhatiin baik-baik. Iblis ditanya sama Allah. Dikonfirmasi. Kenapa kamu gak mau sujud? Iblis berkata, kenapa aku harus sujud ya Allah? Kenapa aku harus sujud? Bukankah aku diciptakan dari api? Bukankah dia diciptakan dari tanah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia cuma dari tanah, aku dari api. Kenapa aku harus sujud kepada dia? Lihat baik-baik teman sekalian. Kesalahan iblis pertama bikin narasi baru. Kenapa bikin narasi baru? Siapa yang kasih tahu bahwasanya tanah itu lebih jelek daripada api? Selama ini kan kita mikir begitu ya. Berarti iblis bilang bahwasanya api lebih bagus daripada tanah. Lihat baik-baik. Selama Anda bikin atribut sendiri ya, itu yang menjadikan Anda itu selevel dengan iblis. Iblis diciptakan dari api, itu fakta. Manusia diciptakan dari tanah, itu fakta. Mengatakan api lebih bagus daripada tanah, itu narasi. Paham sampai di sini? Oke. Antum tinggal di Indonesia, itu fakta. Orang Indonesia murah senyum, itu fakta. Ada saudara-saudara muslim kita di Suriah, itu fakta. Mereka di sana lagi perang, itu fakta. Lalu Anda berani bilang di sana lebih buruk daripada di sini, itu narasi. Hati-hati, antum merendahkan orang lain lalu mengatakan ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Islam Indonesia itu yang terbaik dan gak ada yang lebih baik. Jangan seperti Islam Arab. Ini perkataan-perkataan level apa nih? Ini perkataan-perkataan level iblis. Paham teman sekalian? Yang parahnya adalah iblis cuma berkata ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Zaman sekarang nih manusia yang buat iblis insecure. Kenapa? Iblis dulu bilang ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Orang zaman sekarang mengatakan nahnu khairu minhu, kami lebih baik daripada mereka. Bawa-bawa orang, gitu kan ya? Udah organisasinya paling bagus sendiri. Yang selain gue masuk neraka, paham teman sekalian? Yang selain gue harus dibubarkan, paham teman sekalian? Nahnu khairu minhum. Coba bayangin antum. Ini hati-hati, jangan bikin narasi yang baru. Allah gak pernah ngasih tau antum bahwasanya orang ketika perang itu berarti Islamnya lebih jelek daripada kita yang damai. Belum tentu. Ada orang berkata, coba lihat tuh Islam di Arab, perang terus. Lihat Palestina, lihat Suriah dan segala macam. Tapi kita damai-damai aja. Maka ini Islam yang bagus, bukan Islam Arab. Sebentar dulu. Rasulullah itu juga perang.
Gitu kan ya? Apakah kemudian kita mengatakan bahwa Rasulullah perang 27 kali di selama hidup dia, selama hidupnya beliau 27 kali perang dan beberapa kali kemudian syariah, apakah kita katakan bahwa Rasulullah itu kemudian gagal? Enggak gitu. Makanya kita harus lihat baik-baik, jangan sampai kita merasa bahwa kita tuh lebih baik daripada orang. Hati-hati banget karena potensi itu sangat besar sekali. Semakin lebih besar followersnya, semakin lebih banyak sombong. Paham ya? Teman-teman punya followers ada yang lebih banyak daripada saya? Nggak ada. Saya potensi sombongnya lebih besar. Paham? Apalagi kalau antum merasa antum besar, antum banyak, antum pintar, hati-hati. Karena setan itu tidak mengincar orang-orang newbie. Kenapa nggak ngincar orang newbie? Ngapain diincar? Yang bisa sombong itu punya kemampuan, itu bisa sombong. Yang nggak punya kemampuan, ngapain antum sombong? Makanya hati-hati. Lihat ya, kelemahan iblis. Kelemahan iblis bukan challenge untuk lebih solih. Ingat ya, kelemahan iblis bukan challenge untuk lebih solih. Apa kelemahan iblis? Disuruh ngeliat newbie. Itu kelemahan iblis loh, disuruh ngeliatin newbie. Wah, bacaan saya sudah 30 juz nih. Lalu kemudian kebetulan kita jadi seorang bukan jadi seorang imam. Kita di belakang jadi makmum. Lalu kemudian imamnya lagi baca Quran. Kita sudah pro dalam baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini sudah salah ini. Roknya harusnya tasdid. Bismillahnya harusnya begini. Paham sampai di sini? Sudah mulai merasa lebih baik. Karena orang yang punya kemampuan itu potensi sombongnya besar. Contohnya iblis, pro player. Kelemahannya ketika disuruh melihat newbie. Paham ya? Antum kalau melihat Adi Hidayat kira-kira bisa sombong atau tidak? Mau sombong apa antum? Yang lain-lainnya semuanya bagus gitu kan ya. Kita nggak bisa sombong kalau ketemu Ustaz Adi. Tapi kalau misalnya kita ketemu yang newbie nih, bisa sombong. Follow lu berapa? Itu jadi gitu. Misalnya. Nah artinya balik lagi ya, dosa besar itu ketika dia membuat narasi selain daripada narasinya Allah. Semua bersujud kecuali iblis karena iblis bikin narasi baru. Aba wastakbar. Dia enggan dan dia takabur. Dan termasuklah dia orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kemudian Allah bilang, oke, iblis selesai. Dia enggak mau untuk sujud. Semua mau sujud, sudah diciptakan manusia. Oke, wa qulna ya Adam. Wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Masuk surga Adam. Kamu masuk surga, istrimu juga masuk surga. Berarti masuk surga siapa nih? Adam dan Hawa. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan semua yang ada di dalam jannah ini, di dalam taman ini, semua yang kamu suka, apapun yang kamu mau makan, berapa banyak pun yang kamu makan. Itu maksudnya adalah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabah hadhihi syajarah. Tapi jangan dekati pohon yang ini. Pohon apa? Pohon apa namanya? Salah. Pohon apa namanya? Salah. Pohon apa namanya? Oke, perhatikan baik-baik. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Berarti nama pohonnya pohon ini. Jelas ya? Oke, itu sudah ada di depan. Dalam bahasa Arab pohon hadhihi. Hadhihi syajarah. Artinya pohon ini. Berarti dalam bahasa Indonesia pohon ini. Khuldi Ustaz, bukan. Pohon ini. Tapi di dalam Al-Quran ada khuldi Ustaz. Oke, baca lagi di dalam Al-Quran. Kata-kata ada syajarul khuldi itu yang ngomong siapa? Yang ngomong syaitan. Yang ngomong iblis. Iblis goda manusia dengan kata-kata gini, yuk kita makan buah pohon ini, karena kalau kamu makan buah pohon ini, kamu akan khalidina fiha. Kamu akan abadi selama-lamanya di langit, di surga. Kira-kira kalau iblis yang ngomong nipu atau benar? Jelas ya? Berarti lebih bagus kita pakai pohon ini. Ini penting sekali. Kenapa penting sekali? Coba lihat ya. Masih ingat tadi di cerita teman kita yang di sebelah ada dua pohon, satu namanya pohon apa? Oke, dua namanya pohon apa? Oke, dan jangan makan buah dari pohon. Coba lihat ya. Jangan lihat kuping saya sebelah kanan. Antum malah lihat. Paham ya? Manusia itu penasaran. Maka contoh ya, ini buah pohon kehidupan. Ini buah pohon pengetahuan. Yang ini jangan dimakan. Bertanya-tanya nggak? Kenapa nggak boleh dimakan? Wah, jangan-jangan ada pengetahuan rahasia nih, gitu kan ya? Wah, jangan-jangan ini ada sesuatu nih yang disembunyikan dari aku. Paham teman sekalian? Allah di dalam Al-Quran dengan sangat-sangat precise mengatakan tidak ada nama pohonnya.
hadhihi syajarah. Cuma pohon ini aja. Kenapa? Nggak penting. Allah yang ngasih tahu pohonnya nggak penting. Yang Allah sampaikan yang penting adalah ini saya nyuruh Anda nggak boleh makan. Berarti yang penting pohonnya atau Allah? Allah pengen katakan bukan pohonnya. Ini nggak penting, nggak ada khasiat sama sekali. Cuma yang penting saya nyuruh kamu nggak boleh. Allah nggak ngasih tahu khasiatnya sama sekali loh. Di dalam Al-Quran nggak ada satupun khasiat pohon dilarang ini apa. Nggak ada. Allah cuma bilang jangan dekati pohon yang ini. Karena kalau kamu makan, kamu nanti maksiat pada saya. Coba lihat. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Kalau kamu makan, kamu zalim pada saya. Jelas sampai di sini? Ada khasiatnya? Enggak. Allah kasih tahu nama pohonnya pohon apa? Enggak. Oke, kalau gitu. Digoda enggak manusia? Digoda enggak manusia? Allah enggak ceritakan godanya seperti apa, tapi Allah langsung kemudian skip. Masya Allah ya. Jadi coba lihat ya. Kalau tadi teman-teman lihat penceritaan di dalam Alkitab, itu penceritanya kayak narasi biasa. Tapi kalau teman-teman ngeliat Al-Quran, itu kayak narasinya kayak scene-scene di bioskop. Paham teman sekalian? Jadi ada beberapa yang di skip, tapi kita sudah tahu ceritanya apa. Gitu, jadi nggak usah diceritakan dari awal. Fa'azallahuma syaitonu anha. Maka syaitan menggelincirkan mereka berdua. Baca baik-baik. Fa'azallahuma syaitonu anha. Fa'azallahuma. Huma artinya apa? Bukan fa'azzalahu. Bukan bukan syaitan menggelincirkan Adam. Atau fa'azzallaha. Bukan syaitan menggelincirkan Hawa. Tapi siapa yang digelincirkan? Dua-duanya. Kalau tadi ingat di cerita sebelah, yang makan siapa? Hawa. Berarti yang tanggung jawab siapa? Yang anda itulah yang tanggung jawab. Lalu kemudian dia kasih kepada Adam. Tapi di dalam cerita Al-Quran tidak dimention itu kesalahannya perempuan. Dimention kesalahannya siapa? Dua-duanya. Fa'azzallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka syaitan mengeluarkan mereka berdua daripada keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulnah bitu. Maka Allah katakan, turun kalian semua. Wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Sebagian daripada kalian dengan sebagian yang lain, maksudnya manusia dan iblis akan saling bermusuhan. Mereka berdua akan saling bermusuhan. Walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. Di bumi bagi kalian ada mustaqar, ada tempat kediaman. Wa mataun, dan juga sebuah kehidupan ilahin sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Diusir atau tidak? Diusir atau tidak? Yang bilang diusir angkat tangan. Yang bilang tidak angkat tangan. Yang ragu angkat tangan. Indonesia banget, ada tiga-tiganya tidak. Oke, yang bilang diusir. Yang bilang diusir, yang bilang nggak diusir. Oke teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Kata-kata yang Allah gunakan, wa qulnah bitu. Kita meyakini tidak ada satupun di dalam Al-Quran Allah salah pilih kata. Betul? Wa qulnah bitu. Kenapa Allah tidak katakan wa qulnah ruju? Wahai manusia, keluarlah kalian semua. Kan kalau kata-kata keluar kharaja, keluarlah ukhruj. Keluarlah kalian ukhruju. Kenapa Allah tidak kata ukhruju, keluar kalian semua? Tapi yang digunakan adalah wa qulnah bitu. Turunlah kalian semua. Lihat di dalam Al-Quran cerita Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sekali lagi sebel sama orang Yahudi yang dikasih manna wa salwa, tapi mintanya bawang merah, bawang putih, timun, adas, dan seterusnya. Apa kata-kata Musa? Ihbitu Misra. Pergi sana ke Mesir, turun sana ke Mesir. Mesir itu apa? Pasar. Berarti ihbitu itu bisa dikatakan bukan diusir, tapi disuruh pergi. Ada beda nggak dengan diusir dan disuruh pergi? Pergi kalian dari surga. Turunlah kalian semua dari surga. Itu berarti kira-kira Allah mengusir atau tidak? Oke, yang kedua dalilnya. Masih ingat tadi ayat awal yang saya suruh ingat-ingat? Apa kata-katanya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Perhatikan, sebelum manusia diciptakan saja, sebelum manusia itu diadakan oleh Allah, Allah sudah bilang pada malaikat, kami ingin menjadikan khalifah, namanya manusia, di mana? Di bumi. Berarti dari awal Allah pengen kita di mana?
di bumi. Berarti kita diusir atau enggak di sini? Karena tugas kita memang di sini. Kita tuh nggak pernah diusir oleh Allah. Kita tuh nggak pernah dihukum dengan cara diturunkan ke dunia. Paham sampai di sini? Karena tugas kita memang di sini. Lah Ustadz, ngapain kalau gitu disuruh ke surga? Dikasih tahu kampung Anda di situ. Ini loh kampung kamu. Nanti kamu turun ke dunia, ingat balik nanti ke kampung. Paham maksudnya? Itu kampung kalian tuh di surga. Maka dalam hadis-hadis itu, orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah, yang matinya dalam keadaan diridhoi oleh Allah, maka mereka ketika mati itu ditunjukkan setiap pagi dan sore keadaan surga mereka. Maka ketika nanti mereka masuk ke dalam surganya Allah, apa kata mereka? Demi Allah, kami ingat tempat ini lebih daripada apapun. Kami dulu pernah tidur di sini. Paham gak kira-kira maksud saya? Jadi orang-orang yang nanti masuk surga akan bilang, ini tempat kami nih. Karena mereka meyakini bahwa mereka dari situ. Karena memang kita semua pas dulu di surga, dikumpulkan sama Allah semuanya, kemudian disuruh syahadat. Alastu birabbikum? Apakah aku adalah Tuhan kalian? Kita semua menjawab, bala syahidna. Ya Allah, engkau Tuhan kami. Baru Allah bilang, ya udah turun ke dunia. Pas di dunia kita dilupain sama Allah, ujian. Kita masih ingat ya kampung halaman kita, gitu loh maksudnya. Maka setelah kita tahu, berarti ini diusir atau tidak? Jelas ya, antum tuh tidak pernah diusir. Jangan merasa kecil hati. Antum nggak pernah diusir, antum bukan lagi menjalani hukuman. Paham? Oke, kalau gitu kemudian kita lihat. Nih, lihat nih. Setelah semuanya disuruh turun, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Lalu Adam segera menghambur kepada Allah. Laki-laki lihat baik-baik. Laki-laki lihat baik-baik. Anda itu laki-laki. Maka terimalah nasib Anda sebagai laki-laki. Maksudnya apa? Lihat baik-baik. Tadi yang salah siapa? Yang salah tadi siapa? Dua-duanya. Sepakat yang salah dua-duanya? Tapi lihat di situ. Yang salah dua-duanya, suami dan istri salah. Tapi yang ngambil tanggung jawab siapa? Yang ngambil tanggung jawab siapa? Fatalaqqa Adam, bukan Hawa. Jelas ya? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Maka Adam segera menghambur kepada Allah. Jadi gini loh ceritanya. Teman-teman sekalian, kita tuh laki-laki. Karena kita laki-laki, Anda harus tahu laki-laki itu tidak seperti wanita. Paham ya? Anda harus tanggung jawab. Contoh, Anda naik mobil. Anda naik motor. Ada ibu-ibu naik mobil. Dia sen ke kanan, dia sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Anda ketabrak. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Laki-laki. Kenapa laki-laki yang salah? Karena kita laki-laki. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Kemudian ada cewek sama cowok. Ceweknya lebih gede, lebih kuat. Tapi kita nggak ngelindungi. Maka orang lihat yang salah siapa? Laki-laki. Kenapa? Karena Anda laki-laki. Jelas ya? Orang akan demanding kepada laki-laki lebih besar pada wanita. Kenapa? Karena Anda laki-laki. Jelas sampai di sini? Anda lagi sakit-sakitan, naik bis. Lalu ada ibu-ibu masih kuat, Anda duduk, dia berdiri. Kalau Anda nggak berdiri, apa yang terjadi? Anda dimaki orang. Anda harus terima. Kenapa? Karena Anda laki-laki. Berarti harus tanggung jawab siapa? Ingat baik-baik, ini pernikahan penting sekali. Laki-laki itu selalu ambil tanggung jawab. Manapun yang salah, mau laki-laki mau perempuan, Anda tetap yang salah. Jelas sampai di sini? Karena Anda laki-laki. Kok begitu Ustaz? Memang begitu. Kalau misalnya perempuan salah, itu salah suaminya. Kalau suami yang salah, apalagi? Jelas ya, karena Anda bagus. Itu jawaban orang jantan ya, karena kita laki-laki. Ingat baik-baik itu ya. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Adam segera menghambur kepada Allah. Lalu berbicara dengan Allah. Apa yang dibicarakan oleh Adam kepada Allah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, aku salah. Ya Allah, aku dosa. Aku zolim. Engkau sudah kasih tahu ini nggak boleh dimakan. Bodohnya aku mau percaya sama iblis. Aku makan ya Allah, dan aku mohon ampun. Kalau aku tidak diampuni, aku nggak tahu lagi kemana harus minta ampun. Tanggung jawab atau ngeles? Paham antum? Paham? Kalau jadi muslim, jangan banyak ngeles. Jelas ya? Karena Al-Quran antum nggak ngajarin antum ngeles. Muslim take responsibility. Kalau antum salah, bilang antum salah.
Mendingan antum bilang saya salah daripada antum nyalain orang lain. Apa pelajarannya? Kalau orang ngeles, otaknya off. Kalau orang tanggung jawab, otaknya on. Mau otak off atau otak on? On atau off? Kalau mau otaknya on, jangan banyak alasan. Sekali lagi, jangan banyak contoh. Seorang karyawan datang ke kantor jam 11. Padahal harusnya dia masuk jam 9. Bosnya nanya, "Wan, kenapa lu telat?" Jawaban si karyawan, macet pak. Berarti kira-kira dia alasan atau tanggung jawab? Berarti yang salah siapa menurut dia? Yang salah dia atau macet? Macet. Dia salah nggak? Otaknya off. Nggak ada yang perlu aku lakukan. Nggak ada yang perlu aku cari solusinya. Kenapa? Yang salah bukan aku. Yang salah siapa? Macet. Berarti solusinya harusnya gubernur tuh yang kemudian buat macet itu jadi nggak ada. Paham sampai di sini? Oke, berarti otaknya off. Dia nggak mikir apa-apa. Beda dengan orang yang tidak banyak alasan. Wan, kenapa kamu telat? Saya salah pak. Besok tidak akan terjadi lagi. Oke, itu alasan atau ambil tanggung jawab? Tanggung jawab. Maka orang yang tidak banyak alasan langsung mikir, kenapa gue bisa telat? Oh iyalah, masuk jam 9, gue baru bangun jam 7. Akhirnya gue baru pergi jam 8, sampai di kantor jam 11. Berarti besok gue harus bangun jam 5. Dia jam 5 berangkat, telat juga, berarti besok harus bangun jam. Masih bangun jam 4, masih telat juga, berarti harus nginep di kantor. Jangan banyak alasan, karena kita laki-laki. Paham maksudnya teman sekalian? Artinya adalah apa? Allah ngasih tahu ke kita, Adam gak banyak alasan. Adam gak bilang itu cewek sih nyuruh saya makan. Parah tuh Hawa tuh memang. Dia tuh goda saya tuh pinter banget ya Allah. Gak gitu. Jelas ya? Ini tanggung jawab saya. Rabbana zolamna anfusana. Aku menzolimi diriku sendiri. Kami menzolimi diri kami sendiri. Dia ngaku dia yang salah. Fatalaqo mirabbihi kalimatin. Fatalaqo Adamu mirabbihi kalimatin fataba alaih. Apa kata Allah? Allah mengampuni dosa Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah tidak hanya mengampuni Adam, tapi karena Adam ngaku, Allah lebih menyayangi Adam. Berarti sudahlah diampuni, Allah kasih apa? Rahmah. Allah kasih sayang. Makanya kalau Anda take responsible, Anda pasti diampuni, Anda pasti disayangi oleh Allah. Masalahnya sudah selesai? Selesai? Ada masalah lagi dengan Allah? Nggak ada. Maka Allah bilang yang kedua kali. Lalu kemudian Allah katakan, "Qulnah bitu." Sekarang semuanya turun. Qulnah bitu minha jami'a. Semuanya turun. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti di dunia akan ada petunjuk dari saya. Jadi gini deh kira-kira. Siapa yang karyawan angkat tangan? Siapa yang karyawan? Oke. Mas Widrio. Siapa lagi yang karyawan angkat tangan? Kerja apa mas? Apa? Desain. Di perusahaan desainer berarti. Kerjanya di mana? Jakarta. Anggaplah begini mas. Mas siapa namanya mas? Mas Kay. Oh, lengkapnya? Guys, memang anak zaman sekarang tuh gitu ya. Namanya siapa? B. Lengkapnya Benny ya misalnya. Oke, Mas K. Mas tiba-tiba besok bosnya ngomong gini, Mas udah nikah belum mas? Oh belum. Nah anggap aja udah nikah ya mas ya. Udah nikah lalu udah punya anak. Anggap aja mas. Mudah-mudahan ya bismillah. Udah nikah udah punya anak 2. Tiba-tiba bosnya bilang, Mas lusa Mas akan dimutasi kerja. Di mana Pak? Dimutasi kerja di Zimbabwe. Oh, Zimbabwe itu di mana Pak? Coba lihat di peta, ada. Oke. Berapa lama saya akan dimutasi Pak? Sekitar 3 tahun. Waduh, saya tuh kalau dimutasi Bandung masih kepikir Pak. Bogor juga masih kepikir Pak. Tapi kalau Zimbabwe Pak, saya gak ngerti Pak. Nanti yang nanggung siapa Pak? Saya tuh bosmu. Saya akan ngasih tahu kamu bagaimana juklak dan juknismu pindah ke sana. Nanti kalau kamu pindah, jangan khawatir. Sudah saya siapkan seluruh instruksi operasionalnya. Anda tinggal pindah. Selama Anda ikut instruksi saya, hidup Anda tidak bakal susah. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Kalau kita pindah, kita pasti merasa, loh kok pindah? Adam juga sama. Adam diciptakan oleh Allah, disuruh tinggal di surga.
Disuruh tinggal di surga, dipenuhi semuanya. Makan dikasih, tempat tinggal dikasih, baju-baju dikasih, semuanya dikasih. Tiba-tiba, without clue, tanpa ada sedikit pun petunjuk, suruh pindah ke bumi. Kira-kira Adam bingung atau tidak? Maka Adam kira-kira ngomong begini, ya Allah, gimana caranya hidup di dunia? Nanti kalau saya sesat gimana? Nanti kalau saya nanti ada masalah gimana? Nanti kalau saya memutuskan gak sesuai dengan perintahmu gimana? Saya di sini aja semuanya di provide, saya masih berbuat salah, masih berbuat zolim. Gimana kalau di dunia? Allah kasih tahu, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau kamu turun Adam, jangan khawatir, kami kasih juklak dan juknis. Jelas sampai di sini? Begitu lengkapnya juklak dan juknis yang kami kasih kepada kamu Adam. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau Anda benar-benar menerapkan apa yang sudah saya berikan kepada kalian, kalian tidak bakal takut, tidak bakal sedih. Jelas sampai di sini? Berarti kalau ada orang yang sedih, kenapa Anda bisa sedih? Pasti ada sesuatu yang Anda lakukan. Kenapa Anda selalu merasa anxiety? Merasa kok deg-degan terus? Ada yang salah, merasa ada yang kurang, merasa ada sesuatu yang bermasalah. Apa yang Anda sudah lakukan sebenarnya? Karena menurut para ulama, orang-orang yang sering bermaksiat itu pasti deg-degan terus. Orang-orang yang jauh daripada perintah Allah, jauh daripada Allah, mereka senantiasa dalam ketakutan. Apa beda takut sama sedih? Tuh lihat di depan. Wa afala khaufun alaihim walahum yahzanun. Khauf sama huzn apa bedanya? Khauf sama huzn apa bedanya? Takut sama sedih bedanya apa? Saya kasih clue, saya kasih petunjuk. Kalau takut, menurut teman-teman saya, takut itu triggernya dari luar atau dari dalam? Takut itu triggernya dari luar atau dari dalam? Dari luar. Anda ngelihat sesuatu yang ngeri, Anda takut. Anda kemudian melihat sesuatu yang lebih kuat daripada Anda takut. Kalau sedih, huzn, ini triggernya dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Allah bilang, kalau Anda sudah pegang kitabnya Allah, kalau Anda sudah bilang pegang juklak dan juknisnya Allah, dari luar, dari dalam, gak ada ngaruhnya pada Anda. Paham sampai di sini? Yang ngomong siapa? Yang ngomong Allah. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian Allah sampaikan kepada manusia, turun semuanya. Berarti kita sudah tahu, kita itu siapa? Kita itu manusia. Apa tugas kita? Menjadi pengelola atas nama Allah. On behalf of Allah di dunia. Untuk apa? Memakmurkan bumi. Kita punya senjata. Senjata kita apa? Ada juklak dan juknis namanya Al-Quran. Yaitu kemudian apa? Kita punya waktu yang terbatas sampai kembali kepada Allah. Maka kalau kita kemudian singkatkan, ya kira-kira begini. Ini kira-kira kalau misalnya kita mau jadi tabel ya. Maka kalau seorang muslim tidak khawatir dan tidak sedih. Sedangkan misalnya mereka tadi susah, sedih, sakit. Kita sudah bahas. Mereka ada hukuman di sini. Mereka adalah sebuah residivis yang seolah-olah datang ke tanah kutukan. Kita tidak. Kita khalifah fil ard. Kita ada peringatan Allah, ada kesenangan hidup, ada petunjuk Allah. Setelah selesai daripada sini, masuk surga. Tidak khawatir dan tidak sedih. Mereka juga percaya masuk surga. Kalau percaya dengan Yesus yang kemudian menghapuskan dosa asli atau dosa waris. Paham sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lihat teman sekalian. Kita skip aja. Nih, dalam ayat yang lain dalam surat Toha Allah sampaikan, qalah bitu, turunlah kalian semua. Minha jami'ah, daripada surga itu semuanya. Ba'dukum li ba'din adu, bagi kalian sebagian daripada yang lain menjadi musuh daripada sebagian yang lain. Manusia bermusuhan sama iblis. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, sama ketika datang juklak dan juknis dari kami. Ketika datang petunjuk daripada kami, famanit taba'a hudaya, siapa yang ambil petunjuk daripada kami, fala yadillu wala yashqa. Fala yadillu wala yashqa. Dia tidak yadil. Yadil itu sesat. Wala yashqa, dan tidak sengsara. Tadi khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau ini yadil wala yashqa. Oke, tadi bedanya apa? Takut triggernya dari luar. Sedih, huzn triggernya dari yang kedua. Tidak hanya sedih dan tidak takut, tapi tidak sesat dan tidak sengsara. Maksudnya apa? Sesat itu adalah di dunia, sengsara itu di akhirat. Paham sampai di sini? Sesat
di dunia, sengsara di akhirat. Maksudnya seperti apa? Nih, Allah lanjutkan. Faman arada an dzikri. Tadi bagi orang-orang yang mengambil petunjuk dari saya, tidak sedih, tidak merasa takut, tidak tersesat, tidak merasa susah. Tapi yang tidak mau, Allah katakan, faman arada an dzikri. Siapa yang menolak terang-terangan atas apa yang sudah saya kasih pada mereka berupa Al-Qur'an daripada saya, fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka baginya penghidupan dunia yang sempit. Maka baginya dunia itu disempitkan bagi dia. Ada yang pernah kena COVID? Pernah. Merasa sesak pernah. Itu maksudnya donka itu begitu. Donka itu bukan hanya sempit fisik, tapi Anda napasnya tersengal-sengal. Kalau Anda pas lagi COVID, napasnya sudah kayak gitu, apa yang kepikir? Apa yang kepikir? Teman-teman tahu kenapa COVID itu lebih kepada penyakit mental daripada penyakit fisik? Karena begitu orang sudah nggak bisa bernafas dengan baik, oksigen naik ke otak itu dikit. Begitu oksigen naik ke otak dikit, Anda panik. Anda panik, Anda nggak bisa mikir. Anda putus daripada fakta. Anda melakukan hal-hal yang tidak seharusnya Anda lakukan, yang menyebabkan Anda lebih terjerembab lebih dalam lagi. Paham sampai di sini? Itu donka. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka bagi dia sebuah penghidupan dunia yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tidak hanya sempit dia di dunia, nanti di akhirat dia akan datang dalam keadaan buta, bangkit dalam keadaan buta. Dan orang-orang buta ini berkata, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basirah. Wahai Allah, kenapa kami di dunia ini, kenapa kami bangkit dalam keadaan buta, sementara kami di dunia ini bisa melihat? Qala atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tumsa. Begitulah kalian dulu di dunia melupakan ayat-ayat kami, hari ini kalian dibangkitkan buta dan gak usah dilihat sama orang. Dan Allah pun gak akan lihat mereka. Apa itu ma'isyatan donka? Nih ma'isyatan donka, miskin, banyak musibah, lalu kemudian banyak peperangan dan segala macam. Itu ma'isyatan donka. Merasa sedih, gak bahagia dan segala macam. Itu ma'isyatan donka. Dan ini kemudian dikatakan tadi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basirah. Kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta sementara aku belum bisa melihat? Allah katakan, itulah kalian. Kalian diturunkan dari surga ke dunia untuk jadi seorang khalifah. Kalian dikasih tahu ini juklang dan juknisnya, kalian gak mau ambil, maka kalian akan merasa susah di dunia dan susah di akhirat. Bisa dipahami teman sekalian? Artinya apa? Apa itu wahyu? Wahyu adalah yang diturunkan oleh Allah. Nafsu itu apa? Nafsu itu bukan yang diturunkan oleh Allah. Maka dunia cuma dua. Sebagaimana kalau nggak cewek pasti cowok. Jelas sampai di sini? Oh enggak Ustaz, kami gender netral. Ya terserah deh, mau gender netral, mau nggak netral. Tapi suatu hari nanti kalau ada mati, misalnya ya, saya kasih tahu ya. Anda mau ngomong, saya bukan laki-laki Ustaz. Terus apa? Perempuan? Bukan juga Ustaz. Saya tuh gender netral Ustaz. I'm not she nor he. I am us. Gitu kan ya. Saya tidak terdefinisi, gitu kan ya. Paham teman sekalian? Saya tidak terdefinisi Ustaz. Saya bukan laki-laki, bukan. Saya gender netral. Tapi saya kasih tahu antum ya, antum mau halu kayak apa saja, terserah antum mau halu kayak apa saja. Hari ini antum mati, 100 tahun kemudian ada orang yang pernah ngeruk jenazah antum gitu kan ya, tulang. Lalu pada ini laki-laki, ini perempuan. Jelas sampai di sini, gitu kan ya. Mau 100 tahun lagi mereka nggak akan tahu Anda gender netral atau apa. Mereka cuma membedakan berdasarkan tengkorak antum, laki-laki atau perempuan, selesai, gitu kan ya. Oke, kita balik lagi. Bahwa saya kemudian ketika ada orang kemudian tadi, ketika kemudian mereka itu di dunia itu kemudian merasa jauh daripada Allah, ya kemudian mereka kemudian akan merasa kemudian kacau ketika di akhirat. Ketika mereka nggak mau pakai aturan-aturan Allah, mereka akan susah nanti di akhirat. Kenapa? Karena mereka meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas teman-teman sekalian. Maka cuma ada dua, cowok dan cewek. Cuma ada dua, siang dan malam. Cuma ada dua, surga atau neraka. Nggak ada in between teman-teman sekalian. Sebagaimana Allah juga ngasih tahu, kalau Anda tidak lagi pakai wahyu, berarti Anda pasti pakai nafsu. Jelas sampai di sini? Kalau Anda tidak pakai wahyu, berarti Anda pakai nafsu. Oke, contoh pacaran. Wahyu atau nafsu? Wahyu atau nafsu? Enggak Ustaz, pacaran itu ya, itu wahyu Ustaz. Oke, kalau ada yang bilang wahyu, dalilnya apa? Enggak ada dalilnya, berarti itu nafsu. Jelas ya? Enggak Ustaz, tapi saya pacaran itu Islami Ustaz. Kenapa? Karena pacaran yang lain tuh itu nafsu Ustaz. Karena mereka pacaran di diskotik. Saya pacaran alhamdulillah Ustaz ketika 10 malam terakhir Ustaz.
Di masjid Ustadz, kami janjian tuh untuk bersama-sama untuk mendengarkan kajian Ustadz. Dan kami biasanya bertukar informasi, bertaaruf di bawah beduk Ustadz. Dan kami memulai majelis pacaran kami dengan basmalah. Dan di akhirnya dengan hamdalah. Alhamdulillah itu ya. Kalau nggak ada dalil, berarti pasti nafsu. Jelas sampai di sini? Kalau manusia nggak pakai wahyu, berarti dia pasti pakai nafsu. Kalau dia pakai wahyu, maka dia pasti bahagia. Kalau dia pakai nafsu pasti sengsara. Udah gak usah nanya lagi. Gak usah nanya lagi. Jangan nanya, bisa gak Ustadz kita mau pacaran tapi hidupnya bahagia? Itu sama aja kayak ada orang nanya, bisa gak saya gak sekolah tapi lulus? Paham teman-teman sekalian? Jelas? Taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Sekarang Anda tahu kenapa banyak orang itu gak bahagia-bahagia, karena nyari jalannya beda server. Anda nyari jalan bahagia, Ustadz saya tuh hidup mau bahagia Ustadz. Serius Ustadz. Nikah untuk apa? Bahagia Ustadz. Tapi nyari jodohnya yang bukan muslim. Lah terus gimana tuh bisa bahagia? Dari mana? Gitu loh. Ini wahyu atau nafsu? Karena kalau kita lagi nggak dalam wahyu, kita pasti dalam nafsu. Karena manusia itu kayak tanah kosong. Kalau tidak ditanemin pohon-pohon yang baik, tidak ditanemin bunga-bunga yang baik, pasti ditumbuhi oleh rumput-rumputan. Anda mau mana? Mau wahyu atau nafsu? Jelas sampai di sini terus sekalian. Ingat ya, taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Maka bahagia itu ada pada ketaatan. Kenapa bisa begitu? Karena bahagia bukan man-made. Manusia tidak akan bisa capable untuk buat bahagia. Yang capable ngasih bahagia adalah Allah. Jadi jangan tertipu bahwa kita tuh bisa nyari bahagia. Jangan tertipu. Kita nggak bisa nyari bahagia karena bahagia itu diturunkan kepada manusia. Siapa yang menurunkan pada manusia? Allah yang punya hati manusia. Maka kalau Anda sudah dekat dengan Allah, hati Anda dibuat bahagia. Tak peduli apapun kondisi eksternalnya. Diputusin bisa jadi bahagia loh. Apalagi miskin bisa jadi bahagia. Mati di jalan Allah bisa jadi bahagia. Bahkan mati di kasur bisa jadi tidak bahagia. Kalau dia kemudian tidak menilai itu adalah Allah. Contoh, Khalid bin Walid. Tahu Khalid bin Walid? Meninggalnya di mana? Di kasur. Ketika dia meninggal di kasur, coba lihat ya. Dia manggil temannya, sahabatnya. Sini coba lihat. Dalam keadaan sekarat, dia buka bajunya. Lihat badan saya. Ketemu nggak kamu di badan saya? Ada 3 jari saja yang tidak ada besetan pedang, tusukan tombak, ataupun tusukan panah. Ada nggak? Nggak ada. Semua badannya tuh semua luka semua. Dia bilang gini, kenapa Allah wafatkan saya di kasur? Padahal dia maunya wafatnya di... Kalau antum maunya wafatnya di mana? Di mana aja Ustaz? Yang penting masuk surga. Nah itu kan kita. Kalau Khalid tidak, dia pengen matinya di tempat jihad, mati syahid. Tapi kemudian sahabatnya memberikan jawaban yang akhirnya membuat Khalid menjadi tenang. Dia bilang gini, ya salahmu sendiri Lid. Kenapa? Ya kamu sih didoain sama Allah, didoain sama Rasul. Kalau kamu itu kan pedangnya Allah. Masa pedangnya Allah patah di tangan musuhnya Allah? Gak mungkin. Berarti pedangnya Allah patahnya ya di kasur. Bukan oleh musuhnya Allah. Jelas di sini sekalian. Akhirnya dia merasa tenang. Oh iya berarti ya sudahlah. Dia terima. Nah ada orang yang sudah dekat dengan Allah. Dia dikasih kebahagiaan dalam masa apapun. Mau dia susah, mau dia senang dalam pandangan manusia. Dia bahagia aja. Karena internalnya sudah bagus. Tapi orang-orang yang jauh daripada Allah. Dan dia mencari kebahagiaan pada sesuatu yang fana. Dia pikir duit bisa kasih bahagia. Dia pikir famous bisa buat dia bahagia. Dia pikir nikah sama yang itu bisa buat dia bahagia. Dia pikir Taehyung itu bisa buat bahagia. Siapa lagi kemarin? Jungkook bisa buat bahagia. Itu kan pikiran kita. Sadar gak sih pikiran kita banyak nipu kita? Paham teman sekalian? Coba ya, saya jelasin sedikit. Suatu hari ada seorang jamaah bilang pada saya, enaknya jadi ustadz. Enaknya jadi ustadz, hari ini di Bogor, besok di Australia, besoknya sudah di Jepang, besok lagi sudah di Turki, besok lagi pergi ke Amerika, besok lagi pergi ke sini, kerjanya jalan-jalan terus, enak ya? Oke, saya mau kasih tahu, yang ngomong kayak gitu berarti pernah jalan-jalan atau tidak? Paham ya? Hanya orang miskin yang gumun lihat orang kaya. Paham sampai di sini? Sad but truth. Pedih tapi kenyataan. Hanya orang miskin yang gumun lihat orang kaya. Tahu gumun? Terkagum-kagum,
terpesona. Hanya orang yang nggak pernah keluar negeri yang gumun ngelihat orang jalan-jalan keluar negeri. Hanya orang-orang yang nggak pernah naik pesawat yang gumun ngelihat orang naik pesawat. Suatu hari nanti Anda akan tahu bahwa itu semua tuh tidak enak. Makanya Jim Carrey, tahu Jim Carrey? Jim Carrey itu bukan muslim, tapi dia bilang gini, saya berdoa semoga semua orang tuh jadi orang kaya, supaya mereka tahu kaya itu tidak mesti bahagia. Paham maksudnya? Sayangnya cuma orang-orang yang sudah kaya yang ngerti bahwa harta itu nggak buat bahagia. Cuma orang-orang yang sudah pergi ke luar negeri ngerti bahwa pergi ke luar negeri itu capek. Contohnya ada jamaah yang bilang, Ustadz enaknya pergi-pergi terus, jalan-jalan terus. 2014 teman-teman sekalian, saya punya penyakit yang saya sudah konsultasikan sama semua dokter nggak tahu penyakitnya apa. Tapi masalahnya adalah tahun 2014 itu, 2013-2014 itu saya tuh punya penyakit aneh. 15 menit ngisi kayak gini tiba-tiba kepala saya pusing. Mata berkunang-kunang kayak mau pingsan. Tiba-tiba gelap gitu. Kadang-kadang saya harus begini. Sebentar teman-teman sekalian, saya mau ke belakang dulu. Habis itu saya datang lagi, 15 menit isi lagi, gitu lagi. Padahal saya harus pergi kemana-mana, ke kota-kota di Indonesia, Makassar, Palembang, Medan, segala. Terus pergi terus setiap bulan. Gak ada yang tahu masalahnya apa. Setahun kemudian setelah selesai dari situ, ternyata saya baru tahu masalahnya apa. Tahu nggak masalahnya apa? Setelah saya pergi satu dokter tuh bilang begini, Ustadz, kayaknya ada satu kemungkinan kenapa Ustadz punya masalah kayak gini, apa? Depresi. Bayangin coba, Ustadz Felix depresi. Paham maksudnya? Depresi. Maksudnya depresi apa dong? Dia bilang gini, Ustadz merasa kapan pusing-pusing itu mulai? Saya bilang, ketika saya datang ke bandara, saya pasti pusing. Kenapa saya datang ke bandara pusing? Saya nggak mau ninggalin anak istri saya. Saya tuh orangnya pemalas pada aslinya. Saya tuh nggak mau pergi-pergi sebenarnya. Jadi setiap kali saya lihat bandara, saya mikir gini, lebih enak di rumah, bareng anak, bareng istri. Paham teman-teman sekalian? Tiap kali lihat bandara pusing malah saya. Jadi depresi gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan ninggalin keluarga. Gara-gara sering pergi keluar. Maka orang lihat saya bahagia, saya depresi. Orang lihat punya duit banyak bahagia, yang punya duit bunuh diri. Paham ya? Antum melihat Song Hye Kyo tuh cantik, gitu kan ya? Antum melihat enak jadi Song Joong Ki bisa nikah sama Song Hye Kyo. Yang nikah cerai. Paham sampai di sini? Hidup itu sawang sinawang, hanya saling memandang. Kalau antum nggak ngerti konsep bahagia, antum bakal tertipu dengan dunia. Maka dunia itu kullu man alaiha fan. Semua di dunia itu fana. Kenapa? Karena kalau antum ngandalin pada sesuatu yang bersifat duniawi, siap-siap kecewa, siap-siap sedih, siap-siap takut, siap-siap sesat, siap-siap sengsara. Contoh, makanan paling enak untuk berbuka puasa adalah Makanan paling enak untuk berbuka puasa adalah gorengan. Gak mutu betul, coba tanya sini. Makanan paling enak dalam berbuka puasa adalah kurma. Wah, beriman sekali. Apa kira-kira? Bagi saya mie. Kenapa? Ya karena saya orang Cina, bagi saya mie. Oke, taruhlah bagi Anda gorengan. Karena saya lihat Anda tuh buka puasa gorengan semua, parah Anda semua ini. Jadi Anda taruhlah gorengan. Tapi coba lihat ya. Lihat sifat-sifat dunia. Anda buka puasa, ada gorengan terenak sedunia. Pokoknya sudah langganan Anda makan satu gorengan, nilainya, ya Allah, seolah-olah sudah Sidratul Muntaha ya Allah. Makan gorengan aja udah Sidratul Muntaha, itu kan luar biasa lebay. Tapi saking enaknya di gorengan luar biasa. Anda makan gorengan kedua, rasanya seenak yang pertama atau berkurang? Anda makan gorengan yang ketiga, rasanya lebih enak atau berkurang lagi? Lihat dunia itu ya, namanya dunia. Anda semakin nikmati, Anda semakin bosen. Maka itulah yang terjadi kalau orang nikah karena dunia. Antum lihat dia cakep, antum lihat dia seksi, antum lihat dia kaya. Nikah antum gara-gara itu coba. Kalau nggak ada sama sekali gara-gara Allah ya. Begitu menikah gara-gara wajah, 3 hari kemudian rumput tetangga lebih hijau. Jelas sampai di sini? Anda nikahi dia gara-gara seksi, ada lebih banyak lagi cewek seksi yang lain. Anda nikahi dia gara-gara harta, 3 bulan cukup buat balik nama, paham? Setelah itu diracun mati, paham ya? Artinya adalah apa? Dunia semakin dinikmati semakin bosan.
Ingat baik-baik, kalau Anda dipilih sama seorang laki-laki cuma gara-gara wajah doang ya, yang perempuan-perempuan ya. Anda sibuk mempercantik wajah, membuat glowing wajah. Bukan saya bilang nggak penting. Penting menjadi glowing. Penting punya badan yang ideal. Penting untuk mempunyai fisik yang bagus. Tapi kalau cuma gara-gara itu aja, ingat ya garis bawahi, gara-gara itu aja, cowok-cowok ini milih Anda. Ingat baik-baik kata saya, semakin lama Anda nikah, semakin dia bosan sama Anda. Kalau cuma itu. Tanya sama orang-orang sudah nikah deh. Tanya sama orang-orang sudah nikah, apakah cinta itu cukup? Enggak. Apalagi wajah, apalagi badan yang seksi. Antum pilih nih, cewek ini gara-gara cuma dunia aja, siap-siap aja. Gorengan aja bisa buat antum bosen loh. Apalagi cewek. Paham untuk sekalian? Berarti 3 hari kemudian ya rumput tetangga lebih hijau tadi. Maka jangan milih cewek dan jangan mau dipilih cuma gara-gara wajah. Kalau gitu Ustaz, dipilihnya gara-gara apa Ustaz? Ya sesuatu selain wajah lah. Makanya mohon maaf. Istri saya tuh cantik atau tidak? Mumpung gak ada orangnya gitu kan. Yang jelas saya gak mungkin milih yang jelek dong. Tapi kalau menurut orang-orang, ya jelas dia gak secantik artis-artis. Karena kalau kecantikan itu diukur, jelas Ummu Alila gak secantik misalnya Song Hye Kyo dong. Nah kalau dia lebih cantik ya dia sudah main sinetron. Paham ya maksud saya? Paham ya? Kak, saya bukan milih istri saya karena cantik. Kenapa saya milih istri saya? Karena dia punya kualitas yang lain. Apa kualitas yang lain? Bantu dakwah. Itu yang saya bilang, syarat menjadi istri saya. Bukan, saya minta seorang istri yang bisa bantu saya dalam dakwah. Berarti selama dia masih ada kualitas itu, setiap hari yang saya jalani bersama dia, itu membuat ikatan saya semakin kuat. Karena semakin hari saya tahu bahwasanya kalau nggak ada dia, dakwah saya sulit. Paham sampai di sini? Tapi kalau fisik, nggak. Paham ya? Sudah tahu resep menghancurkan rumah tangga? Sudah tahu? Ini serius loh. Ada seorang cowok, kalau saya ngomong namanya pasti antum tahu. Datang ke saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya tuh mau konsultasi. Ya gimana? Ustaz, ini pernikahan saya yang cerai yang ke-11. Pernikahan saya yang cerai ke-11. Saya bilang, ya, saya sudah tahu. Gimana ya Ustaz supaya saya bisa langgeng dalam rumah tangga? Saya bilang ini, Mas, pertama Mas jangan kecil hati Mas. Mas itu tidak gagal dalam pernikahan Mas. Tapi Mas berhasil dalam pernikahan. Kenapa? Mas menemukan cara untuk gagal dalam rumah tangga. Kalau Mas gak berubah, yakin mau berapa kali nikah pun Mas pasti gagal rumah tangga. Terbukti. Sekarang sudah nambah lagi rekornya. Paham sekalian? Kenapa? Karena dia berhasil menemukan cara untuk gagal dalam rumah tangga. Gimana caranya? Pilih cewek gara-gara cuma face. Pilih cewek gara-gara cuma seksi, pilih cewek gara-gara ya segala sesuatu bukan karena Allah, yang bukan karena ada kualitas non fisik yang sudah kita jelasin dari tadi itu, gitu maksudnya. Maka bahagianya gak akan pernah dapat, maka dia gak akan pernah puas. Kenapa? Finding happiness nyarinya di maksiat, gak akan dapat. Taat, bahagia, maksiat, sengsara. Paham sampai di sini? Kalau Anda sudah taat sama Allah, Anda akan dikasih kebahagiaan sama Allah. Hanya orang-orang yang taat, yang ketika Anda terawih capek atau tidak? Panas. Capek atau tidak? Capek. Panas, capek. Apalagi imamnya khusyuk. Gitu kan ya. Bacaannya pelan, gitu kan ya. Diulang-ulang, gitu kan ya. Dan segala macam. Capek. Tapi cuma orang yang punya iman dan dikasih Allah kebahagiaan yang bilang setelah dia selesai tarawih dia bilang alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ini malam Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang dikasih kebahagiaan sama Allah yang ketika dia infak di malam Lailatul Qadar, ya Allah bismillah, ini 10 juta ya Allah, bismillah. Allah alhamdulillah ya Allah, aku bisa ngeluarin duit untuk dakwah, ngeluarin duit untuk kemudian sedekah yang baik. Hanya orang-orang yang kemudian dikasih kebahagiaan sama Allah, yang ketika dia mempertahankan agamanya ditimpa batu tapi masih bilang ahad. Artinya apa? Dia merasa bahagia. Hanya orang-orang yang dikasih kebahagiaan oleh Allah yang digebukin. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya disuruh lagi, saya akan kesana lagi, digebukin lagi, disuruh lagi, saya kesana lagi, digebukin lagi. Gak apa-apa ya Allah. Kenapa? Saya bahagia.
Aneh ya orang bahagia, aneh ya orang kayak gini ya. Digebukin bahagia, miskin bahagia, gitu kan ya. Putus pacaran bahagia. Kenapa? Karena dia sudah dikasih kebahagiaan oleh Allah. Walau lebih kalau ada pertanyaan dipersilahkan.